Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Noval Nugraha. Dan pada video kali ini kita akan ngebahas tentang BAS, BAAS, yang mana BAS itu adalah kependekan dari Back End as a Service. Nah, jadi dia itu, hmm, jadi bisa dibilang itu Bas ini dia menyediakan bagian back end aplikasi yang mana dia bakal nyedain berupa kayak database, data-data lah gitu ya, kayak yang isinya nanti ada dari tabel gitu ya. Ini gambar bisa dilihat. Nah, jadi Bas ini dia cocok bagi developer yang dia pengen fokus ke front end aja, tapi pengen ngeliat nih nanti implementasi di back endnya gimana gitu. Nah, jadi eh, pada video kali ini kita akan membahas tentang bass ya. Nah, lalu kita nanti akan mencoba memasukkan data ya, nge-fetch data, nge-get data, nge-post data ya menggunakan bass itu. Nah, jadi bass apa yang kita gunakan, yakni nama bassnya itu adalah Supabase. Oke, Supabase. Nih teman-teman. Jadi teman-teman bakal ya mencari Supabase ya. Ini Supabase seperti ini tampilannya. Ada dulu teman-teman login. Kalau teman-teman belum ada akunnya, silakan teman-teman login menggunakan GitHub ya. Setelah itu teman-teman akan diminta membuat organization dulu itu. Nah, di okein saja semuanya. Terus passwordnya nanti atur sedemikian rupa. Lalu nanti setelah teman-teman membuat organizationnya itu, teman-teman bakal diminta untuk buat projectnya gitu. Jadi nanti ke ini organization saya dan ini isinya. Nah, jadi project saya itu saya tempatkan di ini Intercare API saya bikinnya. Teman-teman kalau mau bikin nambahin project ya yang dimana isinya tabel-tabel, nanti dia tinggal tekan saja ini project. Nah, di organization apa, lalu teman-teman oken nanti. Cuman karena saya pakai plan yang free, ini dia ke limit jadi dua. Oke. Nah, jadi nanti di Supabase ini kita bakal membuat sebuah tabel ya. Kita akan ada tabel sini. Nah, ini tabelnya udah saya gunakan karena kita pada pertemuan kali ini kita akan saya sudah membuat 4 menu baru ya. Ini menu untuk booking, fact, lowongan kerja, testimoni. Nah, jadi teman-teman nanti bakal bekerja di Supabase dan mengambil datanya menggunakan Rapid API. Bagi teman-teman yang belum ada Rapid API, extensionnya bisa di-download saja langsung. Contohnya sini, Rapid API. Nah, teman-teman cari yang biru ini, teman-teman install. Nanti teman-teman minta request di situ untuk mencoba menginputkan datanya. Oke. Nah, jadi setelah itu teman-teman bakal ngelihat nih untuk mencari contohnya new request baru nih ya. Teman-teman mau coba mengambil data dari tabel yang sudah kita punya ini. Nah, jadi teman-teman bisa ke project settings. Lalu teman-teman bakal ngelihat di project settings kita ini ada project name kita. Kita pergi nih ke data API dan API keys. Pertama kita masuk ke data API dulu. Nih, kita copy, lalu di link ini, link requestnya kita paste kan. Nah, jadi lalu kita tambahkan uh, itu res v1. Nah, res v1 slash lagi itu nama tabel ya. Nama tabel kita tadi gak salah itu saya akan ngambil yang booking saja, booking. Nah, booking. Nah, lalu teman-teman bakal mau isiin header ini. Header ini nanti ada tiga authorization, content type sama API key. Nah, API key
kita bikin seperti ini, API key, lalu ada content type dan authorization. Oke. Lalu di API key ini kita tambahin nih linknya ini kita copy, kita masukkan ke sini. Nah, lalu content type-nya itu kita pakai application/json. Nah, untuk authorization-nya sama juga API key, tapi bedanya ini di awal kita tambahin bearer atau kita paste. Oke. Jadi kita get dulu karena datanya sudah ada. Coba kita send. Nih, udah ngerespon dia ke database di Supabase itu ya. Nah, jadi sudah terjalin nih konektivitas kita menggunakan Rapid API dan data kita yang di Supabase. Nah, kalau teman-teman misalnya dari Rapid API ini ingin nyoba memasukkan data, teman-teman bisa ubah requestnya ini jadi post ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa nambahin query, nambahin JSON di body ini. Nih. Jadi apa yang dibutuhkan? Nih ya. Nanti teman-teman contohnya copy, teman-teman masukkan sini. Nih. Lalu ini kurang. Nah, kayak gini ya. Teman-teman tambahin aja. ID-nya 4 atau siapa deh namanya gitu. Sama aja. Nah, nanti teman-teman send itu bakal created. Nanti di sini bakal nih yang kita tambahin tadi. Kalau teman-teman pengen hapusnya bisa saja langsung teman-teman hapus ya, delete dengan equal ini. Oke. Jadi untuk Rapid API dan Supabase seperti itu teman-teman. Nah, nanti kita bakal ngebahas lagi dari 4 menu yang telah saya buat ini. Nih, ini menggunakan data table dari Supabase juga. Oke teman-teman. Oke, kembali lagi kita teman-teman. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang codingan kita ya, dan cara nerapin nge-fetch data-data dari Supabase ini juga ya, dari tabel-tabel ini. Jadi tadi belum saya sempat lihatin ya cara buat tabelnya gimana. Jadi teman-teman buka di tabel editor ini, nanti ada new table nih, ada new table, ditekan saja, lalu teman-teman masukkan nama tabelnya apa, terus karena data kita ini mau diinputkan tanpa perlu login gitu kan, kita uncheck aja ini, nanti di uncheck, enable row level security-nya. Nah, lalu kita tambahin nih kolom-kolomnya apa gimana gitu. Kolom-kolom ini nanti bentuknya seperti di atas ini nih, ada nama, email, dan lain sebagainya. Cara namanya teman-teman tekan saja add column, bikin namanya apa, terus pilih tipenya seperti apa. Oke, kalau sudah jadi seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau ngedit nih, tinggal diedit aja. Contoh saya mau ngedit booking, saya tekan titik 3 sini, saya pilih edit table. Oke. Nah, jadi sekarang kita akan ngebahas tentang 4 dari menu yang telah saya buat yang baru. Nah, jadi kita akan ngeliat di testimoni terlebih dahulu ya. Oke, jadi testimoni teman-teman bisa ngelihat di sini testimoni dan service. Testimoni API.js ini yang bakal jadi sambungan kita ya, sambungan kita antar kita dengan Supabase kita. Nah, jadi nanti di sini bakal ada URL-nya, di mana URL ini sama seperti yang kita dari Rapid API tadi kita tambahin linknya nih. Lalu API key-nya kita harus seperti apa, dan kita buat beberapa function yang mana itu bakal ngambil datanya,
Terus ngebuatnya ada tuh kita juga bisa ngedelete nya nih. Begitu juga yang diterapin di 3 menu lainnya. Nah, jadi kita lihat seperti di testimoni.csx. Nah, jangan lupa kita tambahin ya use stat, use effect, alert box, generate table, loading spinner, mp stat, yang mana ini sebuah komponen ya. Komponen alert boxnya, tabelnya ini, lalu spinnernya untuk loadingnya ya, yaitu ketika statnya empty dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau dilihat nih di testimoni ada ada cons testimoni, set testimoni, yang mana ini state-nya nanti ya, untuk ngelihat apakah dia masih kosong atau tidak nih. Jadi kita setelah dia dipanggil, kalau berhasil dia berhasil ya, kalau tidak berhasil fetch testimoni ini, jadi kita gagal ngambil data dari Supabase kita gitu. Ini ada handle-nya juga, handle untuk ngehapus datanya. Ini testimoni app yang bagian sini ya. Lalu dia formnya kita lihat ada nama pengirim, isi review. Ini dimasukin ya menggunakan state ya, state data form ini. Dia bakal ngisi ke variabel nama ya. Lalu review juga begitu. Digunakan handle change ya. Nah, lalu untuk yang bagian ini nih, bagian form card ini untuk menambahkan datanya ya ke Supabase kita. Lalu yang di bawah ini bagian codingan dari table ini. Ada daftar testimoni, loading spinner, lalu bisa kita lihat sini ada generate table-nya ya. Mana generate table ini kita coba masuk sini. Sini ada ya. Di sini berdasarkan kolom yang bakal kita lihatin nanti. Nih. Kolomnya ada nama, isi review, aksi. Ini ID-nya ya. Seperti itu teman-teman. Hal yang sama juga kita berlakukan di booking, locker, dan fact. Nih, jadi saya seperti ini. Bisa dilihat di fact saya juga seperti itu. Nama pembookingnya siapa, alamat emailnya siapa, kapan dia akan booking, isi catatannya ketika ditambah, terus daftar bookingnya. Kalau kita lihat ini dia datanya sama nih. Ini tadi saya di booking ya, Ujira, Lepron gitu ya. Misal kita mau nambahin di locker saja, coba ya, kita tambahin di locker nih. Contohnya kita butuh NOC ya, NOC per time misalnya. Deskripsinya untuk melayani chat dari pelanggan ISP Intercare. Nah, gajinya misal kita taruh 2 juta, tanggal lowongan dibuka hari ini, terus minggu depan gitu misalkan. Kontak emailnya intercare.gmail.com. Apakah datanya bisa masuk nih atau tidak? Nih, udah masuk, lowongan berhasil ditambahkan. Kita lihat, kita refresh. Nah, datanya masuk. Oke. Jadi teman-teman, untuk pembahasannya dari testimoni seperti itu juga, booking sama juga, dan locker sudah kita buat semuanya. Oke, baik teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai ke sesi akhir. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah melihat video saya dari awal sampai akhir, yang mana kita udah ngelihat proses untuk nge-fetch data dari Rapid API dari Supabase kita ya, dan nge-get post, dan sudah melihat 4 menu yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih, dan video kali ini saya tutup. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.